Geografi berasal dari dua kata, yaitu geo yang artinya bumi dan graphein yang berarti gambar atau tulisan. Jadi, geografi berarti gambaran atau tulisan yang mempelajari tentang bumi. Halo dulur dan kawan-kawan, perkenalkan nama saya Salisa Nurfatia Rahman dari Pendidikan Geografi 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak bumi dan pengaruhnya terhadap cuaca dan iklim. Berbicara tentang bumi, bumi itu termasuk planet nggak sih? Ya termasuk dong, karena bergerak mengelilingi matahari atau biasa kita sebut dengan berevolusi. Bumi juga mengelilingi porosnya atau biasa kita sebut dengan berotasi. Nah, pergerakan bumi tersebut mempengaruhi terhadap kehidupan yang ada di muka bumi dan termasuk juga pengaruh terhadap cuaca dan iklim. Hah? Cuaca? Iklim? Apa tuh? Cuaca adalah keadaan udara yang terjadi pada daerah yang sempit dan waktu yang singkat. Sedangkan iklim adalah keadaan rata-rata cuaca yang terjadi pada daerah yang luas dan dihitung selama beberapa puluh tahun atau relatif lama. Hubungannya dengan gerak bumi itu apa ya? Nah, mari kita bahas. Bumi berputar pada porosnya dari barat ke timur. Waktu yang diperlukan bumi untuk berotasi penuh adalah 23 jam 56 menit 4,09 detik. Akibat pergerakan pada sumbunya, setiap daerah di bumi mengalami siang dan malam, walaupun dengan panjang siang dan malam yang berbeda-beda. Akibat dari rotasi bumi tersebut diantaranya adalah 1. Gerak semu harian matahari. Setiap hari, kita mengamati peredaran matahari dan benda-benda langit melintas dari timur ke barat. Pergerakan matahari dan benda-benda langit dari timur ke barat disebut sebagai peredaran semu harian benda langit. Ini karena pergerakan yang kita amati bukan semata-mata disebabkan oleh pergerakan matahari dan benda-benda langit tersebut, melainkan disebabkan oleh rotasi bumi dari arah barat ke timur. 2. Pergantian siang dan malam. Belahan bumi yang terkena sinar matahari mengalami siang. Sebaliknya, yang tidak terkena sinar matahari mengalami malam. Karena bumi berotasi terus-menerus dari barat ke timur, maka setengah bagian bumi yang terkena sinar matahari selalu bergiliran. Dengan kata lain, pada suatu tempat dalam sehari selalu terjadi pergantian siang dan malam. 3. Perbedaan waktu. Rotasi bumi juga berpengaruh pada perbedaan waktu di bagian-bagian bumi. Terdapat 24 daerah waktu yang ada di bumi. Pusat waktu berada di kota Greenwich, Inggris, yang terletak pada bujur 0 derajat. Setiap 1 derajat akan menyebabkan perbedaan waktu 4 menit. Itulah mengapa saat siang hari di Indonesia menjadi malam hari di Amerika, karena pengaruh dari rotasi tersebut. Sebagaimana Indonesia dibagi atas 3 bagian waktu, yaitu waktu Indonesia Barat atau WIB, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia Timur atau WIT. Setiap wilayah waktu mengalami selisih 1 jam dengan waktu Indonesia Tengah dan selisih 2 jam dengan waktu Indonesia Barat. 4. Perbedaan percepatan gravitasi bumi. Rotasi bumi yang berlangsung secara terus-menerus akan mengakibatkan gerakan yang arahnya menjauhi pusat. Akibatnya, bumi menjadi tidak bulat sempurna karena bumi mengembang di bagian tengah dan rata di bagian kutub-kutubnya. Hal ini tentu berpengaruh pada percepatan gravitasi di titik tersebut. Misalnya, percepatan gravitasi di daerah kutub lebih kecil daripada daerah khatulistiwa. 5. Pembelokan arah angin. Angin bertiup dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah.
Meskipun demikian, arah angin tidak persis searah dengan arah gradien tekanan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya efek gaya Coriolis pada angin. Gaya Coriolis merupakan gaya semu yang timbul akibat efek dua gerakan, yaitu gerak rotasi bumi dan gerak benda relatif terhadap bumi. Angin dibelokkan ke arah kanan pada belahan bumi utara dan ke arah kiri pada belahan bumi selatan. 6. Pembelokan arus laut. Seperti angin, arus laut juga mengalami pembelokan yang disebabkan oleh rotasi bumi. Arus laut muncul karena angin yang bertiup di permukaan laut. Arus laut dipaksa membelok ketika sampai di belahan bumi utara atau selatan. Pembelokan arus laut ke kanan terjadi di belahan bumi utara, sementara pembelokan ke kiri terjadi di belahan bumi selatan. Selain bumi bergerak mengelilingi porosnya, bumi juga bergerak mengelilingi matahari sesuai garis edarnya. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk melakukan sekali putaran adalah selama 365 hari, 9 menit 10 detik. Bumi menempuh sekitar 943 juta kilometer dalam satu kali revolusi. Akibat dari revolusi tersebut diantaranya adalah 1. Gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari adalah gerakan semu matahari dari khatulistiwa bolak-balik antara 23,5 derajat lintang utara dan lintang selatan tiap tahun. 2. Perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Lamanya siang dan malam antara suatu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda. Kondisi ini dipengaruhi oleh gerak semu tahunan matahari. Pada tanggal 21 Maret dan 23 September setiap tahunnya, semua tempat di bumi kecuali kutub mengalami siang dan malam hari yang sama panjang, yaitu 12 jam. Ini karena semua tempat mendapat sinar matahari selama 12 jam dan tidak mendapatkannya juga selama 12 jam. Pergeseran garis edar matahari yaitu sebagai berikut. Akibat dari revolusi bumi yang ketiga yaitu pergantian musim. Dalam revolusi bumi dari 21 Maret sampai dengan 21 Juni, kutub utara makin condong ke arah matahari. Sebaliknya, kutub selatan makin menjauh dari matahari. Ini menyebabkan belahan bumi utara mengalami musim semi dan belahan bumi selatan mengalami musim gugur. Pada tanggal 21 Juni, belahan bumi utara mendapat pemanasan lebih besar dari belahan bumi selatan, sehingga di belahan bumi utara mengalami puncak musim panas dan sebaliknya di belahan bumi selatan akan mengalami musim dingin. Sedangkan pada tanggal 23 September sampai dengan 22 Desember, kutub utara menjauhi matahari dan sebaliknya, belahan bumi selatan mendekati matahari. Dalam periode ini, belahan bumi utara akan mengalami musim dingin dan belahan bumi selatan akan mengalami musim panas. Nah, itulah gerak bumi dan pengaruhnya terhadap cuaca dan iklim. Semoga dapat dimengerti ya. Terima kasih, see you later.